Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang kita tidak dapat hitung nikmat-nikmat itu. Kedua kalinya salawat serta salam kita panjatkan kehadirat alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minasang, perkenalkan, nama saya Abdullah Bustami, mahasiswa pendidikan bahasa Jepang 2019 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kali ini kita akan membahas sebuah tema, yakni Japan Pop Culture atau budaya populer di Jepang. Atau lebih spesifik lagi, kita akan membahas yang berisi tentang kuliner-kuliner yang ada di Jepang. Baik, sebelum itu, mari kita cari tahu pengertian apa sih Japan Pop Culture itu. Japan Pop Culture adalah budaya yang berasal dari Jepang, yang diakui, dimiliki, disebarluaskan, dan merupakan pola hidup masyarakat Jepang pada umumnya. Budaya-budaya Jepang Pop Culture sama seperti Indonesia. Banyak sekali budaya-budaya yang berasal dari daerah-daerah masing-masing. Sama halnya seperti Indonesia, Jepang juga sama memiliki. Dan kali ini kita akan membahas lebih spesifik lagi, yakni kuliner-kuliner yang ada di Jepang. Sama seperti Indonesia, Jepang juga memiliki kuliner-kuliner yang beragam dan melimpah. Kalau di Indonesia kita memiliki gudeg, rendang dan lain sebagainya. Di Jepang juga memiliki sushi, sashimi dan lain sebagainya. Mari kita membahas kuliner-kuliner yang ada di Jepang. Yang pertama, kuliner yang ada di Jepang adalah yakitori. Yakitori merupakan makanan yang terbuat dari ayam yang ukurannya tak besar, namun di dalamnya terdapat hampir semua bagian ayam, seperti hati ayam hingga bagian jengger. Memasaknya, nyaris semua elemen dalam ayam ini sebetulnya dilakukan untuk menghindari pemborosan makanan. Menurut sejarah, yakitori juga mulai dikenal masyarakat Jepang pada abad ke-17. Karena sebelumnya masyarakat Jepang mengkonsumsi daging dianggap hal terlarang di Jepang. Yang pertama kita tadi ada yakitori. Yang selanjutnya kita akan memasuki makanan yang kedua yang ada di Jepang, yakni tsukemono. Bisa dibilang ini adalah salah satu makanan tertua di Jepang karena sudah dikonsumsi sejak zaman prahistorik. Tsukemono adalah acar yang dibuat dari berbagai jenis sayur dan buah seperti lobak, terung, dan plum. Makanan yang berwarna cerah ini selain menarik untuk dipoto juga diklaim sebagai salah satu makanan paling sehat. Selanjutnya ada tsukemono. Yang ketiga ada sashimi. Jepang memang punya cara tersendiri untuk mengolah makanan mentah. Jauh sebelum sushi terkenal, sashimi adalah makanan populer warga Jepang. Makanan ini menyajikan hidangan mentah dan segar yang dipotong tipis. Daging yang disajikan biasanya adalah daging sapi, gyu sashi, ayam, tori dashi, dan terkadang kuda, basashi. Namun yang paling populer kini adalah daging ikan. Yang ketiga, kita ada sashimi. Selanjutnya yang keempat, ada sushi. Makanan paling populer ini tak hanya mudah ditemui di Jepang, tapi hampir di seluruh dunia.
termasuk Indonesia, negara kita. Banyak yang belum tahu kalau di awalnya sushi adalah proses pengawetan ikan menggunakan nasi, fermentasi. Namun kini sushi lebih populer sebagai makanan utama yang disajikan dengan berbagai bahan pendamping seperti daging dan sayuran. Ada sushi yang begitu terkenal yang mungkin kita pernah makan sebelumnya di Indonesia. Tidak harus jauh-jauh ke Jepang, tapi ada di Indonesia dan ada di seluruh dunia sushi ini. Selanjutnya ada kaiseki. Bila suka atraksi fine dining, kaiseki wajib dijadwalkan untuk dicoba. Kaiseki adalah jamuan makan yang menyajikan porsi-porsi kecil makanan yang biasanya menghadirkan menu musiman dan dipresentasikan dengan sangat detail dan teliti. Seperti yang kita tahu bahwa Jepang sangat lihai soal ketelitian dan hal detail. Kaiseki awalnya adalah berupa kudapan saat jamuan minum teh. Namun seiring waktu, sajian ini berkembang menjadi sajian makanan utama yang dihidangkan untuk momen istimewa. Nah, ada kaiseki. Selanjutnya, ada miso. Miso memang terlihat seperti sup sederhana, namun sup ini diracik khusus agar bisa sesuai dengan hidangan apapun di Jepang. Kuahnya dibuat dari kaldu dashi, kaldu ikan atau rumput laut, dan disajikan dengan olahan kacang miso untuk menghadirkan rasa gurih. Isi sop biasanya bervariasi sesuai dengan musim yang sedang berlangsung, seperti ikan, tahu, dan daging. Selanjutnya, ada tempura. Makanan yang juga populer di Indonesia ini adalah berupa hidangan laut, biasanya udang, atau sayuran yang digoreng renyah namun tidak lembut. Tak sembarangan menggoreng. Rahasia kelezatan tempura terletak pada adonannya yang dingin dan minyak panasnya yang membuat hidangan menjadi renyah sempurna. Menyantap tempura juga terkadang memiliki perbedaan di beberapa tempat, seperti di Tokyo yang menyantapnya dengan saus, dan di Kyoto dan Osaka yang dicelupkan ke dalam garam. Selanjutnya ada apa lagi ya? Selanjutnya ada udon. Bagi penyuka mie, udon adalah makanan yang wajib bila liburan ke Jepang atau rindu makanan Jepang. Mie yang padat dan kenyal ini dibuat dari terigu dan merupakan salah satu santapan paling terkenal di Jepang karena bisa dimakan saat masih panas atau dingin. Udon juga bisa dimakan dengan tambahan topping apa saja sesuai selera. Di Jepang sendiri ada 3 jenis udon sesuai wilayahnya, yaitu 1. Sanuki udon dari kawasan barat daya, Kishimi dari Nagoyama di Jepang Tengah, dan Inawiya udon dari Akita di utara Jepang. Selanjutnya ada soba. Sedikit berbeda dengan udon. Soba ini mie yang lebih tipis dan lebar dan terbuat dari tepung soba. Dipercaya sudah dikonsumsi warga Jepang sejak berabad-abad. Soba juga diyakini sebagai salah satu makanan sehat dan lezat disantap. Soba juga mirip dengan udon dalam penyajiannya, yaitu bisa disajikan kapan saja sepanjang tahun, panas ataupun dingin. Selanjutnya ada sojin ryori. Lupakan segala jenis daging. Sekarang kita seperti daging sapi, ayam atau ikan. Sojin ryori adalah menu vegetarian khas pendeta Buddha di Jepang. Menu-menunya menyajikan aneka tahu yang diolah dengan berbagai macam cara. Untuk mencicipi menu ekstra sehat ini tentu saja bukan di kawasan ramai macam Shibuya, tapi di Tsukubo atau penginapan kuil yang berlokasi di lereng-lereng gunung yang sunyi. Nah, jika kalian ingin seorang vegetarian, kalian bisa mencicipi sojin ryori ini atau makanan khas pendeta Buddha di Jepang. Biasanya kita kalau ingin menyantap sojin ryori ini, kita harus berada di penginapan kuil yang berlokasi di lereng-lereng gunung yang sunyi. Selanjutnya ada ramen. Kita pasti tidak asing lagi yang namanya ramen. Ramen aslinya memang berasal dari Tiongkok, tapi kini menjadi begitu populer di Jepang dan dikenal sebagai makanan di seluruh dunia. Biasanya ramen disajikan
dalam mangkuk besar dengan kuah segar yang dibuat dari tulang babi, ayam, atau hidangan laut. Ada juga kuah ramen yang dibuat dari resep rahasia warisan keluarga secara turun-temurun. Ramen adalah mie berbentuk lebih tipis yang disajikan di mana tempat terbaik menikmati ramen di Jepang. Meskipun di Tokyo dan Osaka menyediakan segala pemuas kuliner, namun dua kota yang populer dengan ramen adalah Fukuoka dengan ramen Tonkotsu dan Sapporo dengan ramen misoengan berbagai topping seperti irisan daging, mayoshi, tauge, dan menme rebung yang difermentasi. Selanjutnya ada sake. Usia sake di Jepang mungkin sama tuanya dengan sejarah masyarakat Jepang itu sendiri. Orang Jepang sendiri menyebut sake dengan Nihonshu yang berarti minuman Jepang. Sake dibuat menggunakan air, beras, dan koji sejenis cetakan yang mengubah nasi menjadi gula untuk difermentasi. Saking lamanya sake menjadi bagian dari sejarah Jepang, minuman beralkohol ini juga menjadi bagian penting dalam ritual Shinto. Sake sendiri bisa dihidangkan dengan berbagai kondisi seperti dingin, reishu sesuai suhu ruangan, joon, dan hangat atsukan. Nah, sake itu adalah minuman masyarakat Jepang. Kalau jadi di lain kurir-kurir yang ada di Jepang, selain ada makanan juga ada minuman, yaitu sake. Tapi kita selaku masyarakat Islam, kita selaku Muslim, kita tidak boleh mengkonsumsi minuman yang beralkohol karena itu dilarang oleh ajaran agama kita yang termuat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, bahwa Al-Quran melarang kita selaku Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman Al-Quran surah Al-Maidah mengharapkan bagi kita seorang Muslim untuk mengkonsumsi alkohol atau minuman yang beralkohol karena untuk kesehatan kita sendiri. Sekian. Nah, dari semua makanan dan minuman itu, mana yang akan kalian coba? Silahkan kalian coba satu persatu. Semua makanan itu begitu nikmat dan lezat. Tetapi kita boleh menikmatinya sesuai dengan ketentuan syariat yang diajarkan oleh agama kita, yakni agama Islam. Jadi kita di sisi lain harus memperhatikan makanan-makanan ini yang terbuat dari apa. Jadilah Muslim yang sesungguhnya. Jadilah Muslim yang kafah, yang memahami Islam sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sekian presentasi mengenai Japan Pop Culture, atau lebih spesifik lagi tentang kuliner-kuliner yang ada di Jepang. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mencicipi makanan-makanan Jepang itu satu persatu, meskipun kita harus memperhatikan kehalalannya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.